Oke, halo, selamat datang di Asmiha Corner 2024. Saya selaku salah satu host dari Asmiha Corner 2024 dari Seka Putra, spesialis jantung pembuluh darah. Saya ini kita beruntung dapat diskusi langsung dengan Dr. Ima Deputra Swi Antara, spesialis jantung konsultan mengenai topik yang cukup hangat ya dok ya di kalangan masyarakat kali ini. Ya tentu topiknya ini berhubungan dengan wearables. Ya, kita bicara mengenai wearables yang digunakan oleh masyarakat sebenarnya untuk mulai digunakan untuk mendeteksi atau mendiagnosis pasien-pasien dengan gangguan aritmia. Ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit dok, bagaimana peran wearables saat ini dan apakah sudah masuk ke guideline dok ya penggunaan wearables untuk sebagai tata laksana pada pasien-pasien aritmia. Ya. Nah, makasih Mbak Yusi. Jadi memang ini sesuatu yang saya rasa sangat menarik karena perkembangan teknologi dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. Orang sudah mulai pakai wearables tuh dari tahun 2009. Mungkin yang zaman dulu banget kita kenal mungkin Fitbit ya. Olahraga ya, seperti itu. Kemudian di 2018 itu keluar yang mungkin lebih klinikal yaitu dengan ECG. Kan yang dengan Apple Watch ya kalau boleh sebut mereknya ya. Jadi disitulah sebenarnya interest dari baik kalangan medis maupun masyarakat itu meningkat bahwa menggunakan wearables itu bisa jadi suatu modalitas diagnostik sebenarnya awalnya. Dan kalau ditanya saat ini di 2024 studi-studinya dan penelitian yang terkait wearables itu sebenarnya sudah cukup banyak. Walaupun tidak disebut masuk spesifik dalam guideline, di guideline misalnya seperti guideline AF itu menyebutkan bahwa kita bisa menggunakan consumer technologies untuk membantu memonitor compliance, baik itu satu compliance pasien maupun frekuensi dari aritmia yang dialami gitu. Dan seperti kita ketahui misalnya beberapa model dari smartwatch yang baru itu bahkan sudah spesifik di dalam device-nya sendiri bisa memperhitungkan AF burden misalnya. Jadi saya holter berarti ya? Kurang lebih begitu. Memang tekniknya sih sampling ya. Karena keterbatasan dari wearable sebagai alat yang portable dan kecil adalah di baterai. Tentu saja kalau dia on 24 jam non-stop monitor itu baterainya cuma 1 hari 2 hari, which is tidak ideal ya untuk consumables. Jadi yang mereka lakukan dengan algoritma adalah menggunakan teknik sampling misalnya kan. Jadi mereka secara interval tertentu banyak model itu mengukur dan nanti dari situ dia mendapatkan misalnya angka AF burden. I see. Sebenarnya berarti udah bisa digunakan sebagai alat diagnostik ya jatuhnya sebenarnya, walaupun ya maksudnya belum masuk benar-benar guideline ya. Nah sebenarnya kalau misalnya katakanlah kita ketemu suatu kondisi AF ya diprediksi dengan menggunakan tadi alat tersebut didapatkan AF burden kira-kira berapa, apakah data itu bisa digunakan sebagai acuan untuk dilakukan tindakan? Kalau untuk sebagai tindakan, misalnya spesifik kita bicara AF, memang tidak ada cut off spesifik yang direkomendasikan oleh guideline untuk progres atau maju ke arah tindakan. Karena guideline mengarahkan kita adalah faktor-faktor klinis lain seperti usia pasien, simptom yang dikeluhkan itu yang menggunakan patuan, Tetapi setidaknya dan ini sudah bahkan saya rasakan dari praktek pasien sendiri ya, itu bisa membantu kita untuk guiding terapi misalnya. Karena kan prinsip kita pemberian farmakoterapi misalnya adalah minimal yang dibutuhkan untuk mengontrol simptom pasien kan itu. Jadi kita dengan bantuan alat wearables ini kita bisa mengatur terapi kita dosisnya terutama spesifik kali untuk obat-obat anti aritmia supaya tidak berlebihan juga. Berapa dia cukup untuk mensupres aritmianya segitu aja yang kita berikan. Kalau dari segi kita mungkin agak sedikit bicara merek sih dok, karena sebenarnya ini kan akan berguna buat teman-teman yang nanti mau menyarankan buat pasien. Kalau kira-kira misalkan ditanya, dok, kira misalkan merek apa sih dok yang kira-kira akurat dan sebenarnya bisa digunakan oleh dokter ahli aritmia untuk menentukan kira-kira ini udah akurat atau belum? Kan banyak banget sekali secara merek ya. Nah mungkin buat bantu panduan mereka dong, ada nggak kira-kira? Well, yang terpenting mungkin kalau dari sudut pandang saya adalah namanya wearables. Harus sesuatu yang di-wear sama pasien gitu kan. Kalau nggak dipakai percuma juga. Betul. Jadi saya kalau dari sudut pandang pasien biasanya saya bilang sukanya model yang gimana. Ada beberapa opsi mungkin dari brand yang terkenal ya, yang established, Apple, Samsung, dua-duanya ya model dalam 2-3 tahun terakhir itu semua udah fiturnya lengkap sekali. So sebenarnya tidak terlalu masalah. Kalau kita bicara akurasi, mereka punya data masing-masing sih ya. Which is semuanya masih di atas 88 sampai 90%. So
good enough. I see. Justru malah kalau kita bicara masalah mendeteksi secara klinis, suatu wearables yang dipakai oleh pasien berhari-hari, katakanlah kita suruh dia kontrol 1 bulan kemudian, tapi pasiennya sudah pakai jamnya terus-menerus, itu yield diagnostiknya lebih bagus dari Holter misalnya. Oke. Karena Holter kan kita tahu punya keterbatasan. Durasinya. 24 jam, Iya. 7 hari mungkin maksimal. Nggak bisa lagi setelah itu kan harus malah bilang lagi. Jadi benefit atau keunggulan utama dari wearables adalah 24/7 ya. I see. Kalau pasiennya pakai. Kalau nggak dipakai sama aja bohong. Betul. So, makanya kita kembalikan ke pasiennya. Yang Suka penting model gimana yang dia bisa pakai setiap hari, that's much better. I see. Nah mungkin sebagai bentuk kedepannya, kira-kira selain dari apa yang udah ada sekarang, kira-kira ada perkembangan mungkin yang bisa kita expect nggak dari wearables ini? Apa yang Ya banyak sih yang ininya yang akan berdampak pada kesehatan ya. Misalnya sebagai yang trending yang baru dalam 1-2 tahun terakhir adalah cuffless kan. Blood pressure monitoring. Jadi beberapa model dari smartwatch itu sudah mulai incorporate algoritma untuk menghitung tekanan darah. Banyak yang bingung gimana sih kita tahunya tekanan darah itu pakai cuff ya, harus ada ngukur, harus ada anginnya segala macam. Nah, teknologi cuffless ini sebenarnya sudah cukup tervalidasi, makanya sudah masuk pada generasi smartwatch yang baru. Dia menggunakan kombinasi antara PPG dengan EKG juga combine. Jadi validasinya bagus. Compliance-nya atau korelasinya dengan data Office Blood Pressure Monitoring itu mencapai 90%. So, untuk monitoring sudah more than enough. Jadi udah kayak ABPM ya, jatuhnya menggantikan ABPM sebenarnya ya. Bahkan lagi-lagi better karena kita tahu misalnya home blood pressure monitoring kan lebih baik dari Office. Karena Office setiap kontrol saja. Tapi kalau kita home blood pressure dia ukur setiap hari. Dibuat tabel sama kita, apalagi kalau pasiennya rajin. Saya punya pasien yang di Excelin sama dia ada enak itu sangat akurat banget gitu. Kita enak juga. Betul, kita membantu membuat terapi dan smartwatch yang dengan blood pressure misalnya itu akan sangat merubah cara kita menghandle tekanan darah pasien. Ya begitu ya, buat teman-teman semua ya itu udah bisa melihat ya kondisi dari wearables yang saat ini sudah sangat berkembang. Kita bisa lihat bahwa perkembangannya tidak hanya di bagian aritmia saja, bahkan ya kita udah mulai bisa merambah ke bagian tekanan darah, dan kita bisa melihat bahwa aplikasinya untuk teknologi seperti ini yang sifatnya jauh lebih bersahabat untuk pasiennya ini akan menjadi tools yang sangat penting ke depannya buat kita. Jadi kita jangan mau ketinggalan juga kalau misalkan memang kita udah ketemu pasien-pasien yang udah pakai canggih, pakai wearables, dan kita juga kayak udik, ini apa ya Pak? Saya nggak tahu ya. Jadi kita harus belajar juga ya, karena kenyataannya kita udah mau digunakan oleh dokter-dokter spesialis jantung untuk bagian aritmia, dan nanti pasti akan berkesinambungan dengan yang tadi katakanlah menggunakan cuffless blood pressure monitoring. Nah mungkin sedikit terakhir dok, mau nanya untuk penutup, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak sih terkait wearables buat teman-teman? Kira-kira apa yang perlu buat kita nih, katakanlah kardiologis umum misalkan, apa yang kita perlu pelajarin lebih lanjut lagi tentang cuffless ini supaya kita nggak ketinggalan? Jadi menurut saya yang terpenting, dan ini sesuatu yang dari klinis ya. Kadang-kadang ada pasien datang ke saya pernah dia bilang, dok padahal ini sudah saya tunjukin loh sama dokter saya gitu, tapi dokternya bilang nggak akurat, nggak mau dia mengasih komentar gitu pada hal itu. Menurut saya sayang banget ya, kita jangan ketinggalan lah sama pasien kita yang pasti dia udah baca juga online gitu, dan dari segi pandang produsen alatnya itu mereka mengutip data mereka, memang validasi memang bagus. Jadi setidaknya kita harus familiar, kita harus belajar lah ya, kita harus baca, kita harus tahu dan mau percaya. Ini menurut saya sama persisnya dengan pengukuran elektronik blood pressure. Bandingin air raksa kan. Dulu kan lama banget tuh, dianggap wah yang elektronik baganya habis, akurat segala macam. Tapi yang terjadi sekarang apa? WHO menyarankan adalah elektronik blood pressure monitor, bukan lagi air raksa, malah udah nggak boleh dijual lagi. So ini persis wearables arahnya seperti itu, kita harus mengikuti. Jadi jangan sampai kita ketinggalan ya, jangan sampai pasien kita udah baca lebih banyak pada kita ya. Jadi tetap kita sebagai dokter spesialis jantung kita juga harus tetap update ya, supaya jangan sampai ketinggalan sama pasien-pasien kita. Baik, terima kasih banyak ya atas bantuannya dokter. Terima kasih banyak ya, semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi next time. Thank you.